Oke, seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Untuk yang pertama kita akan cek dulu IHSG hari ini ya, dan untuk IHSG hari ini naik 0,8% ke level 7072. Secara teknikal ini berhasil breakout di atas 7047 ya. Jadi untuk IHSG secara teknikal harusnya besok bisa dibuka hijau dulu ya, atau paling enggak mempertahankan posisinya di atas 7047 itu udah cukup bagus. Kalau kita lihat transaksinya untuk IHSG hari ini asingnya masuk net buy ya, paling banyak masuk di saham Bank BRI dan Adaro, ITMG, UNTR, Indi ya. Paling banyak di saham A Bank BRI 286,4 M, disusul Adaro 175,7 M. Kemudian saham-saham yang paling banyak dijual asing hari ini ada Bumi, Tebik, Antam, MTKA, BRMS ya. Secara keseluruhan untuk IHSG hari ini diakumulasi asingnya mulai masuk lagi di IHSG dan ini kabar cukup bagus. Asingnya optimis terhadap indeks kita ya, jadi mudah-mudahan untuk besok bisa naik lagi. Untuk target kenaikannya kalau secara technical resistennya di 7173. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk besok mudah-mudahan bisa hijau lagi, asingnya masuk lagi. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham BBRI. Hari ini naik lumayan 2% ya. 2,4% ke level 4640. Dan untuk Bank BRI hari ini open gap atas, open di harga 4560. Langsung ditarik naik dan setelah teknikal ini berhasil breakout di atas resistennya ya, walaupun di sini tinggal gap juga ya, sedikit ini gap. Ya kan ada gap yang sedikit, gap yang belum ketutup ya untuk BBRI. Kalau kita lihat transaksinya untuk hari ini di saham BBRI, kira-kira siapa yang jadi market makernya? Untuk BBRI hari ini tanggal 4 Oktober diakumulasi oleh BKYUZPCC ya. BKYUZP-nya itu asing ya, BKZPYU asing, jadi asing masuk cukup banyak di saham Bank BRI. Yang jualan ada ODYPGR dan mereka lokal, jadi lokalnya jualan, asingnya akumulasi ya. Jadi untuk saham Bank BRI diakumulasi asing. Untuk besok gimana? Untuk besok selama Bank BRI masih bertahan di atas 4590 masih bisa naik lagi ya, mengingat hari ini diakumulasi cukup banyak. Ada kemungkinan untuk saham Bank BRI besok langsung hijau, langsung dibuka hijau. Mungkin untuk target kenaikan Bank BRI bisa ke level ini 4760 ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Dan yang jadi market maker utama hari ini di saham Bank BRI ada BK, CCYU, ZP ya, dan keempatnya itu net base semua ya, jadi pantas untuk saham Bank BRI hari ini naik 2% lebih ya, dan candlenya juga strong bullish ini. Walaupun tadi ada sempat perlawanan ke bawah dikit, cuman masih kuat naiknya ya untuk saham Bank BRI. Oke, selanjutnya kita cek saham BBNI. Dan untuk saham BBNI hari ini turun 0,5% ke level 8.850 ya. Kalau kita lihat transaksinya untuk saham BBNI hari ini gimana? BBNI hari ini tanggal 4 Oktober sebenarnya yang net sell sama net buy hampir balance ya, cuman aslinya keluar ini CSAKYU. Oh, asingnya masuk ya. Ini CSAK-nya ini lokal, jadi CSAKYU-nya lokal yang distribusi, kemudian asingnya masuk. ZPAKAG, ZP masuk 35,3 M. Jadi di asingnya jualan ditampung lokalnya jualan ditampung oleh asing ya untuk saham BBNI. Untuk besok gimana kalau hari ini sih untuk saham BBNI, market makernya CSAKBK, ketiganya net sell, jadi untuk saham BBNI turun. Untuk besok kemungkinan akan konsolidasi dulu di range area ini ya, jadi perhatikan level ini 8.800, kemungkinan untuk besok akan turun ke arah sini. Kalau mau open posisi buy bisa pertimbangkan area sini ya, 8.800, 8.750 ya, area sini kalau mau open buy bisa dipertimbangkan ya. Ada kemungkinan kalau Bank BNI ini akan mantul di area sini mengingat asingnya terus masuk di saham BBNI ya.
untuk hari ini masuk ya. Kalau kita cek dalam dari tanggal 26 untuk saham BNI di distribusi oleh BKCS ya. BK-nya BK asing. Jadi ya ada yang distribusi sebenarnya, cuman ada yang nampung juga, ini AKBD ya. Jadi untuk saham BBNI kemungkinan akan konsolidasi dulu di range area ini ya, tapi ini sudah berada di dekat resist, dekat support. Jadi kalau mau masuk bisa pertimbangan di 8.750 sampai 8.800. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Telkom. Dan untuk saham Telkom hari ini turun ya, jadi untuk Telkom masih mempertahankan posisi konsolidasinya. Jadi untuk hari ini untuk saham Telkom sempat naik ke area resisten, cuman gagal breakout ya. Turun ke level 4.440 ya, 0,45%. Kalau kita lihat transaksi untuk Telkom hari ini, TLKM hari ini tanggal 4 Oktober. Turunnya ini disertai dengan akumulasi ya, diakumulasi oleh CC net buy 96,3 M. Selain CPC ada KZDXIF ya, dan yang jualan hari ini di saham Telkom ada AKRXPD. Dan yang jadi market maker utamanya hari ini ada AK, CC, AK-nya net sell 48,2 M, CC-nya net buy 96. Dan untuk aslinya sendiri ya yang masuk ini CC asing ya, jadi CC asing masuk, kemudian yang jualan AKREBK-nya juga asing. Jadi untuk asingnya hari ini mendominasi transaksi di saham Telkom ya, tapi kayaknya asingnya net sell ya di saham Telkom. Untuk hari ini asingnya net sell 17,5 M untuk Telkom. Jadi kemungkinan untuk besok gimana? Menurut saya pribadi untuk besok Telkom akan turun yang uji area support yang mungkin akan turun dulu, jadi jangan buru-buru buat masuk, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Dan untuk Telkom ini skenario-nya akan turun dulu ke area support kemudian mantul naik ya. Konsolidasi dulu di range area ini. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham Gotoh. Dan untuk saham Gotoh hari ini tadi sempat naik ya. Untuk saham Gotoh hari ini sempat naik, habis itu turun lagi. Close di harga penutupan yang kemarin ya, di harga 238, jadi masih sepi kayaknya untuk saham Gotoh. Coba kalau kita cek untuk hari ini di saham Gotoh apakah ada yang akumulasi. Kalau kemarin didistribusi ya, untuk saham Gotoh kemarin didistribusi, dan hari ini juga masih didistribusi oleh PD ya. Jadi untuk bandarnya distribusi 31 M, cukup banyak. Kita nggak tahu apa skenario nya si PD, kenapa kok masih jualan ya di harga 238 ya. Jadi untuk besok gimana? Kalau lihat hari ini didistribusi, kemungkinan untuk besok Gotoh akan ya nggak gerak ya, kemungkinan kalaupun menurut saya malah turun dulu ya, nyentuh area support habis itu mantul ya. Jadi perhatikan aja level 232, 230 kalau mau average down atau masuk di saham Gotoh ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada dengan masing-masing ya, karena kita nggak tahu juga besok Gotohnya mau ngapain ya. Kalau lihat hari ini jualan ya, harusnya besok diturunin lagi mungkin ya, mungkin. Oke, itu untuk saham Gotoh. Selanjutnya kita cek saham Swiss. Terus hari ini cukup menarik, tadi sempat ditarik naik ya, walaupun habis itu diturunin lagi, close di harga 370. Dan ini berhasil breakdown secara teknikal, berhasil breakdown di bawah supportnya ya, di bawah 376. Kira-kira siapa yang jadi market makernya? Kalau kemarin itu yang net buy YP ya, MG-nya jualan. Kalau untuk hari ini di saham Swiss, yang jadi market maker utamanya YP sama MG ya. Jadi kemungkinan untuk Swiss tadi itu dinaikin sama YP. Dan mereka berdua net buy, YP-nya masih net buy 994,2 juta, MG-nya net buy 920,5 juta ya. Walaupun secara keseluruhan untuk hari ini Swiss didistribusi oleh PDAK ya. Jadi untuk PDAK-nya jualan. Jadi untuk besok ya sebenarnya ada kemungkinan naik ya.
ada kemungkinan naik juga mengingat si YP masih nyangkut hampir 1 M di saham Swiss. Average di 387 untuk hari ini YP-nya. 387 berarti floating loss ya, di atas, sedikit di atas resisten ya, berarti ya untuk hari ini. Resisten Swiss itu 376 udah jadi resisten, jadi besok kalau Swiss berhasil breakout lagi di atas 376, ada kemungkinan untuk Swiss bisa naik ya, bisa naik ke paling enggak ke level 430. Jadi untuk Swiss besok gimana? Kalau menurut saya untuk Swiss besok akan konsolidasi dulu atau enggak malah naik ya. Walaupun hari ini didistribusi oleh PD, AK, cuman market makernya kan YP sama MG untuk Swiss. Jadi ada kemungkinan besok malah naik ya. Kalau kita cek dari kemarin tanggal 3, YP-nya masih average 4M di level 397 di arah sini. Kemudian PD-nya, kemudian MG-nya net sell ya, kalau MG-nya distribusi ya. Cuman hari ini MG-nya nggak distribusi. Jadi mungkin itu sinyal supaya YP besok naikin ya. Jadi ada kemungkinan besok naik dulu untuk saham Swiss. Tapi tetap disclaimer ya, nggak menutup kemungkinan juga kalau Swiss juga turun ya. Mengingat ini udah berhasil breakdown, jadi perhatikan saja level 376 ya. Kalau besok nggak bisa breakout di atas itu, mempertahankan posisinya di atas itu, ada kemungkinan untuk Swiss turun lagi menuju area support di 320. Oke, itu untuk saham Swiss. Hari ini market makernya nggak distribusi, tapi yang distribusi PD sama AK ya. Jadi untuk besok menurut saya pribadi sih ada kemungkinan naik ya, cuman kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham Swiss. Selanjutnya kita cek saham Dewi. Dan untuk saham Dewi hari ini naik ya, naik. Ini market cap-nya kecil ya, jadi hati-hati kalau mau masuk di saham Dewi. Dewi hari ini naik, nyetak rekor tertingginya lagi ke harga 266. Kalau kita lihat transaksi untuk Dewi hari ini, kira-kira siapa yang jadi market makernya di saham Dewi? Dewi hari ini tanggal 4 Oktober didistribusi oleh AT net sell 3,6 M, kemudian yang nampung ada AZDR ya. Jadi untuk saham Dewi naiknya disertai dengan distribusi. Kemungkinan yang naikin itu si YP market makernya untuk saham Dewi hari ini 11,8 M dan net buy 979 juta ya. Jadi untuk saham Dewi naiknya ini disertai dengan distribusi, jadi terlalu beresiko kalau mau masuk ya. Tapi kalau masih minat masuk di saham Dewi ya saran saya jangan pakai duit yang terlalu gede karena ini market cap-nya kecil. Oke, itu untuk saham Dewi. Kemudian untuk besok gimana, karena YP-nya masih net buy dan ini market makernya si YP, jadi ada kemungkinan akan dinaikin dulu di awal pembukaan, habis itu diturunin ya. MG-nya YP-nya taking profit. Oke, itu untuk saham Dewi. Selanjutnya kita cek saham Kajen, dan untuk saham Kajen hari ini naik lagi 4,6%, tapi gagal breakout ya. Jadi untuk saham Kajen hari ini gagal breakout di atas resistennya masih di 320 ya, 322. Kalau kita lihat transaksi Kajen hari ini, siapa yang jadi market maker di saham Kajen hari ini tanggal 4 Oktober didistribusi oleh YP, jadi naiknya itu disertai dengan distribusi. Perlu hati-hati karena yang jadi market maker di saham Kajen itu YP, dan ini si XC juga udah masuk ya, retailnya masuk 274,2 juta ya. XL juga masuk 290,9 juta. Jadi untuk besok gimana? Kalau menurut saya yang untuk besok kemungkinan untuk Kajen akan turun ya. Perhatikan saja level ini, kalau besok nggak bisa breakout di atas 3020, ada kemungkinan untuk saham Kajen turun ya, apalagi di awal market dibuka merah, itu mending wait and see aja dulu. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Selanjutnya kita cek saham Pani. Dan untuk saham Pani hari ini naik ya.
turun. Jadi untuk saham PANI hari ini tadi sempat naik ke harga 1.200, habis itu di bawah turun ke 1.120. Nah, ini kalau lihat trennya ini sudah mulai bearish ya, jadi perlu hati-hati kalau mau masuk di saham PANI. Kalau kita lihat transaksi hari ini di saham PANI, apakah ada yang akumulasi? PANI hari ini tanggal 4 Oktober ada enggak ditampung oleh MG ya, jadi MG net B3,8M, average di 1068. Berarti floating profit ya. Jadi tadi itu untuk saham PANI turun itu diborong oleh MG. Untuk besok gimana? Karena hari ini MG masuk ya, dan kita tahu sendiri MG itu karakternya seperti apa. Jadi kemungkinan untuk besok akan naik, kemungkinan akan naik ya, dinaikin oleh MG, tapi hati-hati kalau MG-nya taking profit bisa turun untuk saham PANI. Oke, itu untuk saham PANI. Selanjutnya kita cek saham INDX ya, dan untuk saham INDX hari ini naik cukup tinggi 3,9%. Oh, bukan INDX yang ini ya. Untuk saham INDX hari ini naik 10,6% ya, cukup tinggi. Kalau kita lihat transaksinya untuk INDX hari ini gimana? Jadi untuk INDX hari ini yang jadi market makernya masih si YP ya, YP 3,5M, tapi yang perlu kalian waspadai kalau mau masuk di NDX hari ini nggak terlalu rame, nggak terlalu liquid untuk market cap-nya kecil ya. Ini si YP aja valuasinya cuma 3,5M, udah bisa bikin INDX naik ya, dan YP-nya net sell. Secara keseluruhan hari ini juga didistribusi oleh INDX, jadi ini naiknya itu disertai dengan distribusi. Jadi amannya kalau saya pribadi nggak berani masuk ya, untuk besok ada kemungkinan turun ya, walaupun tergantung market makernya ya. Kalau di awal-awal YP-nya langsung angka ya bisa naik dulu, tapi amannya kalau menurut saya mending nggak usah masuk di NDX ya. Tapi tetap disclaimer, kalau ada yang suka saham seperti ini ya nggak apa-apa. Itu keputusan ada di tangan masing-masing.